kembali lagi di Nasima Space Beyond the Horizon. Kali ini, kali ini saya dan teman saya akan membawakan judul Surviving Society as a Gen Z. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan Indonesia Raya, Mars Nasima, dan Himne Nasima. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku,
bersama temanku yaitu Kak Wim. Hai Kak Wim. Halo. Bisa kenalin dong Kak Wim. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, halo juga Kak Adel. Perkenalkan nama aku Wim Khaira Mirza. Aku teman sekelasnya Naila dari kelas 11 juga SMA Nasima. Nah, udah dijelasin sama Kak Wim siapa nih yaitu teman kelasku. Ya dan nggak lupa dong kita sambut juga narasumber kita. Halo Kak Adeli, bisa dong perkenalin Kak Adeli di sini. Halo, selamat sore. Saya Adlin. Saya tinggal di Bali, di Ubud. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol beberapa saat. Benar banget ngobrol-ngobrol banget. Kak Adelin sendiri pasti dengan judul Surviving Society as a Gen Z jelas ya. Kalau Kak Adelin generasi apa nih Kak? Kalau aku kan Gen Z nih Kak. Kalau Kakak apa? Aku Gen milenial ya Kak ya? baru lahir kemarin. Aduh, kayak Lu mama tinggal sekarang. Kak. Oke Kak. Kakak pernah dengar gak kalau dulu, bukan dulu sih sekarang, itu ada di TikTok itu pernah dibilangin gini, anak tahun 80 itu mereka kalau disenggol dengan permasalahan mereka kuat. Terus kalau anak tahun 90 mereka itu disenggol masalah masih bisa bertahan tuh. Walaupun mereka itu diombang-ambing oleh masalah mereka. Tapi anak tahun 20 ini ya termasuk Gen Z ini dia itu baru disetil masalah udah KO duluan, udah nangis duluan, udah capek duluan. Menurut kakak opini kakak sendiri terhadap Gen Z ini gimana? Yes, kita nggak bisa mengeneralisasikan seperti itu sebetulnya. Ya, karena pasti dalam setiap generasi ada banyak faktor dan yang berbeda. Yang pertama dan yang kedua, di dalam setiap generasi pasti ada yang masuk ke dalam ketiganya. Artinya ada yang tahan, ada yang enggak, ada yang di tengah-tengahnya. Dan setiap orang yang tahan, mungkin dia punya ketidaktahanan di tempat lain, di sisi lain. Jadi kalau saya sebetulnya, menurut saya sendiri, kita tidak bisa menyamaratakan bahwa Gen Z adalah seperti itu seluruhnya. Gitu. Walaupun kalau kita lihat dari sisi data, statistik mungkin iya, ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi esensi sebagai manusia, ketika kita mudah patah semangat di satu sisi, kita juga punya kekuatan yang lebih di sisi lain. Gitu. Jadi kalau Gen Z mungkin ketika ada benturan-benturan tertentu secara mental mereka drop, tapi mungkin kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi, ya, dengan kemajuan di bidang yang lain itu jauh lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Gitu. Karena juga termasuk faktor teknologi juga ya Gen Z ini dipengaruhi. Oh, jadi emang kita nggak bisa generalize gitu ya Kak, nggak bisa kayak menyamaratakan semua gitu. Ya, Karena kita nggak bisa generalize. Ya, karena pasti setiap orang punya banyak aspek yang berbeda. dan Ya, dalam eh, satu keluarga aja, pasti berbeda-beda gitu ya. ya, Kan termasuk berbeda-beda itu kan juga termasuk salah satu kita cara mendidik ya. Orang tua mendidik anak sebagai wajarnya ya Pak. Itu ya Kak ya berarti ya. ya. Jadi cara orang tua mendidik kan memang setiap setiap masa akan berubah, ya. Apa saja yang disampaikan, tata-tata mana yang harus disampaikan, mana yang tidak bisa disampaikan, itu akan berubah. Nah, jadi itu juga punya pengaruh yang kuat terhadap bagaimana respon setiap generasi. Di sisi lain, pendidikan sekolah, pendidikan-pendidikan yang
non formal ya, itu juga punya pengaruh yang kuat. Gimana cara mereka berteman, informasi-informasi yang mereka dapatkan. Kalau sekarang kan informasi yang mereka dapatkan itu lebih luas ya. Ya Gen Z itu dengan dapat informasi kan mudah banget ya. Nggak harus baca buku. Kalau kami dulu generasi sebelumnya itu kalau mau dapat informasi harus oh baca gitu. artikel yang panjang. Ya, kita kan nggak bisa dapat summary dari Instagram. Dulu kan nggak Dulu lazim berarti ya pakai Instagram, koran belum gitu ada. ya. Koran paling Ya, cepet dulu ya kita koran pakai itu. koran. Betul, koran, nonton berita. Kalau sekarang kan enggak. Kita mau cari apa, tinggal ketik. Bahkan sekarang ada satu apps yang bisa membuat, yang pakai kemampuan AI, itu bisa menyerupai percakapan dengan orang gitu. Jadi ya sekarang terlalu maju gitu, sangat maju. Udah Jadi terlalu ya kita maju. tidak bisa, ya seperti itu. Itu juga punya faktor. Oke deh Kak, terus aku nanya nih kan tentang Gen Z ya. Kan banyak ya anak Gen Z gitu ya, sebenarnya nggak semua sih. Itu punya banyak permasalahan gitu. Terus kayak kadang tuh mereka melarikan itu ke hal-hal yang negatif gitu. Misal kayak eh, mereka terpengaruh temannya, terus eh, kayak apa ya, ikut pergaulan bebas gitu. Nah itu opini kakak gimana tuh? Kalau itu dari sejak zaman Nabi sudah ada, Aduh, ya kan? Aduh, iya bener. eh, Benar ya? Iya benar-benar. Dan apa ya kadang orang itu kalau dibilang enak, terus jadinya gampang terpengaruh. Kalau saya aja sendiri diajak nyontek demi nilai bagus, kadang masih mau ya. eh, wah, udah Ya, nggak boleh nih. ya. Karena di masa depan, ketika kita sudah lepas dari sekolah formal, yang kita butuhkan itu kerjasama. Kita masuk ke dalam sekolah belajar mandiri, sendiri-sendiri, ngafalin sendiri. Tapi begitu kamu masuk ke kerjaan sesungguhnya, di selepas sekolah, yang dibutuhkan itu teamwork. Nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya mencontek itu, kita nggak bisa bilang itu salah satu hal yang sangat buruk sekali. Nggak seperti itu juga dunia bekerja gitu. Memang kalau kita lihat dari sisi kemandirian kita, kemampuan kita untuk bertahan belajar, ya tentunya itu lebih rendah. Tapi ada unsur kerjasama di sana sih. Apapun yang ada di dunia ini sebetulnya ada manfaatnya. Nah, Ada jadi itu manfaat. kita nggak bisa bilang ya Gen Z itu mungkin sekarang lebih terbuka kan informasi. Jadi Iya, kita udah iya nggak ngeliat benar. lagi sebagai sesuatu iya. Dan memang manusia itu kan kadang-kadang hitam putih, Iya, iya, melupakan iya. bahwa di dalam sisi hitam itu kita bisa ngelihat hitam karena kita melihat sekelilingnya itu terang putih. Kebalikannya juga gitu, putih adalah campuran dari berbagai macam warna gitu. Jadi ya, Jadi ya, ya emang dunia ini hitam dan putih. Kalau eh, aku ini sebenarnya termasuk saya tuh kadang stres, kadang bingung sendiri sama diri sendiri. suaramu Bener. putus-putus. Oh maaf maaf. Ini udah jelas. Sudah jelas. Kadang tuh aku ini loh Kak. Aku seperti harus tampil dua. Aku harus bertampil berbeda di depan orang dan di depan keluargaku sendiri. Itu tuh aku harus berbeda. Dan ternyata aku merasa diriku tuh udah paling kayak aduh kasihan banget aku kok bisa kayak gini. Bagaimana cara caranya aku tuh biar bisa berubah dan itu nggak gampang. Dan aku baru tahu teman-temanku tuh juga banyak yang ternyata harus seperti itu agar bisa masuk ke pergolongan teman-teman yang lain gitu loh. Nah, menurut kakak, aku tuh harusnya bersikap seperti apa atau membuka diri atau gimana? Bukannya kita harusnya seperti itu ya? Punya begitu banyak peran. Jadi bukan hanya peran kita di dalam keluarga, tapi ketika kita keluar, nanti aja. Tadi, Ini Mama lagi bicara.
Hmm. Ya, nanti malam kita nonton film kartun berdua ya. Sekarang kamu main dokter-dokteran. Hmm. Hmm. No? Hmm. Hmm. Ya, pakai itu boleh. Jadi, kembali ke yang tadi ya. Kita itu punya banyak peran. Ketika saya bicara di sini, maka peran saya adalah sebagai pembicara, narasumber. Tapi ketika saya masuk ke keluarga barusan, maka peran saya berubah Seorang menjadi ibu. seorang ibu. Ya, ketika saya ada di keluarga besar, peran saya berubah jadi seorang anak. Otomatis bicaranya juga akan berubah, karakter yang disampaikan juga akan berubah gitu. Ketika saya ngajar hal yang lain, itu juga akan berubah. Ya, kenapa ya? Karena memang itulah yang dibutuhkan saat itu. Karakter dan peran itulah yang dibutuhkan. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kok saya nggak seperti yang tadi ya gitu ya nggak apa-apa. Karena kita punya 100 lebih peran, lebih dari 100 gitu. Setiap kali kita masuk ke dalam satu komunitas atau ekosistem tertentu ya kita akan berubah, menyesuaikan itu. Bukankah itu justru yang sehat dibandingkan kalau kita nggak bisa menyesuaikan apa-apa? Malah gitu ya. Jadi apa is it okay to like fit in kayak in different situations gitu Kak? Ya, why not? Oh, and are you doing that too? Yes. Oh, ya, ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, hanya dalam waktu hitungan 1 menit saya berubah peran dari Adeline seorang ibu ke anaknya, lalu Adeline sebagai pembicara di sini, sebagai narasumber. Iya benar ya. Oh, Ya kan? Itu iya iya. kita kadang-kadang nggak sadari. Kita ngerasa bahwa "Wah, saya harus jadi. Kenapa saya bicara sama anak saya akan berbeda ketika saya bicara dengan klien, ketika saya punya meeting, ketika bicara dengan murid, karena kita punya peran yang berbeda terhadap mereka. Kan, eh, kadang Gen Z ini juga nggak bisa mengenali dirinya sendiri tuh Kak. Dia itu masih terombang-ambing. Menurut Kakak bagaimana cara kayak kita tuh dapat mengenali diri sendiri itu dengan gimana? Sebetulnya konteks mengenali diri sendiri itu seperti apa? Eh, Karena kalau mengenali diri sendiri banyak yang akhirnya sudah sepuh, sudah tua, meninggal, tetap merasa nggak mengenali dirinya. Ini mungkin maksudnya yang kayak apa ya? Kayak menemukan Makanya apa ya? Kayak kalau dibilang menemukan jati diri ya, oh kayak maksudnya kayak apa kayak things that are capable of gitu mungkin kayak sebenarnya dirinya bisa berbuat apa sih gitu. Kayak mereka belum tahu gitu. sebenarnya Ya, ya diri mereka ya. apakah bisa ditangkap Kak? Hmm. Paham nggak Kak? Aku Saya kayak agak bingung sebetulnya. Karena gini, kita tuh terlalu sibuk ngurusi sesuatu yang sifatnya banyak hal lain yang kalau kita fokuskan, itu justru akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Dibandingkan kalau sekedar udah muter-muter-muter-muter gitu mikirin, kok saya nggak begini, kok saya begitu, kok saya tidak menemukan ini, saya tidak menemukan itu. Gimana kalau dibalik? Saya sudah menemukan ini, saya sudah menemukan suatu teknik tertentu, saya sudah menemukan suatu ilmu tertentu, dan dengan itu saya akan meningkatkan kualitas hidup saya. Saya sudah menemukan sesuatu dan dengan itu saya akan melakukan sesuatu hal lain supaya saya bisa lebih baik, bisa punya punya bisa leveling up my life gitu. Why not? Apa harus pikirkan jati diri itu apa? Apa sebetulnya? Ayo. Karena kita hidup di dalam dunia di mana orang-orang itu mempertanyakan yang nggak perlu sebetulnya. Ini kan pertanyaan yang ada dari sejak zaman saya kecil, dari ibu-ibu saya, dari kakek nenek saya. Usia segini, kamu belum menemukan jati diri, ini segala macam gitu kan. Itu akan berulang terus-menerus. Nah, jadi kalau saya sendiri,
Jati diri itu kapan-kapan kita temukan, kapan-kapan dia hilang. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia yang nggak selalu ngerasa bahwa kita pasti seperti itu, gitu. Kadang-kadang kita mempertanyakan diri kita sendiri, gitu. Bener nggak sih saya begini? Am I doing this thing right? Gitu. Atau bener nggak ya yang saya lakukan ini? Ada manfaatnya nggak ya? Gitu. Atau, oh apakah saya seperti itu? Gitu. Yes, game. Nah, Kalau jadi daripada kita sibuk, lebih baik ayo kita belajar sesuatu, kita menggunakan sesuatu supaya supaya kita bisa lebih punya kualitas yang lebih bagus. Ada peningkatan juga ya masukannya ya di situ ya. Biar kita itu bisa meningkatkan kualitasnya diri kita sendiri juga karena kita dapat menambah apa ya kayak bahasanya kalau di sini tuh akhir ini saya dengar dengan mengukur baju. Jadi kita mengukur bajunya kita bisa apa ya udah itu diolah dulu, diambil dulu, kita muter-muter dulu di situ, kita pelajari lebih dalam agar kita tidak akan menyesal di kemudian hari gitu kalau bahasanya ini kemarin. Ya, terus kalau ini ya, kalau dari yang tadi udah kita ngobrol-ngobrol itu kan banyak ya fenomena yang dialami sama Gen Z gitu terutama. Terus kalau untuk kakak sendiri kayak motivasi untuk mereka apa, atau kayak what are the things that they should do gitu, that Gen Z should do, menurut kakak gimana? nikmati saat ini sebaik-baiknya. Jadi kalau lagi saat ini lagi dalam kondisi semangat belajar, nikmati belajar itu. Lagi sedih, nikmati kesedihannya. Karena nggak ada sesuatu yang sifatnya permanen. Itu akan berputar, berputar, berputar. Jadi kita tidak stuck di satu sisi. Nggak belajar terus sampai lupa untuk main gitu. Nggak main terus sampai lupa untuk belajar. Oh, gitu ya. Berarti Nikmati. kita tuh di sekarang ini cukup nikmati apa aja ya gitu ya. Ya. Kenapa? Kadang kadang apa eh, saya tuh kayak masih terforsir buat belajar, 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 belajar. Mungkin karena udah pikiran aku kan udah mau SMA, aku mau SMA, aku mau kuliah ya, aku mau lihat, aku harus bisa menargetkanku dengan apa yang aku mau ketika nanti aku kuliah dan aku lagi berusaha di tahap itu. Namun pas aku lihat ke belakang itu ternyata aku nggak menikmati jalan-jalan ini. Itu ternyata ya. Jadi kita harus menikmati juga. Betul. Circle of life. Hmm, Oh, ya, benar-benar. so like we should enjoy our life but make everything balance, right? Is that right? Balance itu sesuatu yang sebetulnya nggak bisa didapatkan. Ketika kamu lagi belajar, sisi yang lain nggak mungkin 50%. Kalau lagi belajar, fokusmu akan ada di sana. So, balance itu sebetulnya sesuatu yang sifatnya oversimplified over everything. Jadi seakan-akan bahwa hidup ya harus gitu. Dalam satu hari ketika kita belajar, habis itu nggak gitu juga gitu ya. Sometimes kita harus tahu mana yang lebih banyak harus diberesin. Saat ini harus lebih banyak kerja, ya udah 70-80% time untuk kerja gitu kan. 20-30 untuk main. Nanti kapan-kapan waktu mungkin akan kebalikannya. 80% saya mau main gitu. Saya kerja cuma mau sejam aja deh. So, ya mungkin konsep balance adalah seperti itu, bukan melakukan sesuatu yang kontradiktif secara seimbang. Oke, Kakak, ternyata 30 menit sudah berlalu. Terima kasih telah hadir dan
sekian lamanya. Oke Kak, terima kasih. Sampai lagi. Ya, makasih banyak ya Saya Kak dan Adelin karena udah meluangkan Thank waktunya. you ya. Makasih banyak Kak. ini pertama kalinya Terima kita kasih ya. di episode yang ini kita Zoom, jadi banyak banget yang harus kita perbaiki lagi. Ya. Oke. Oke, ya. Oke Kakak, Terima terima kasih. kasih. Untuk penonton Ya. jangan lupa tetap nonton Nasi Mas Space selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.